Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Tidak Pernah Berakhir. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dari diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Hosea 11 ayat 8. Kalau saja Anda pernah meragukan kasih Allah Bapa kita di surga, pandanglah akan Yesus yang telah datang untuk menyatakan Bapanya kepada kita di dunia ini. Anda pasti melihat bagaimana Yesus mengendarai seekor keledai dalam perjalanan menuju gerbang kota Yerusalem. Kemudian ia melihat dari bukit ke arah kota Yerusalem yang berada di bawahnya. Dan dengan penuh perasaan iba, ia menangis serta berkata sebagaimana yang tertulis di Matius 28 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kita melihat Yesus yang mengasihi dunia ini, namun orang-orang tidak mempedulikannya, bahkan menolak serta membunuhnya dengan penyalipan yang begitu kejam. Kita dapat bayangkan bagaimana Yesus dengan kasihnya merindukan agar lebih banyak orang dapat memperoleh keselamatan, walaupun mereka mendurhakainya. Apakah kita dapat menyelami kasihnya yang tidak berkesudahan itu? Suatu kali ada dua orang ayah bercerita mengenai anak-anaknya mereka masing-masing. Ayah pertama mengatakan bagaimana anaknya itu melakukan banyak kenakalan sehingga membuat orang tuanya menderita. Ayah kedua mengatakan, kalau dia adalah anak saya, maka saya tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Ayah pertama menjawab, saya akan buat hal yang sama juga kalau itu adalah anakmu. Tetapi ia adalah anak saya dan saya sangat mengasihinya. Banyak orang tua, guru atau pendeta yang mengerti akan keadaan ini. Kadangkala kita berkata kepada seseorang, engkau bertanggung jawab untuk seseorang. Tetapi ia sama sekali tidak merasakan tanggung jawab terhadap orang tersebut. Sering juga kita meletakkan beban yang berat kepada seseorang dalam pengabaran Injil. Engkau bertanggung jawab untuk semua tetanggamu. Engkau bertanggung jawab kepada mereka satu persatu. Kalau mereka hilang satu waktu, darah mereka akan ditumpahkan kepadamu. Hal ini hanya akan membuat orang itu merasa bersalah bila mereka tidak terlibat dalam pengabaran Injil. Kadang-kadang seorang berkata, berapa lama saya harus mendoakan seseorang agar ia dapat diselamatkan? Sungguh suatu pertanyaan yang tidak masuk di akal. Kasih tidak pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Kasih akan terus memohon sebab tidak ada lagi yang dapat dibuatnya. Kasih tidak membayangkan suatu untuk menyerah melihat orang yang dikasihinya itu hilang dan tidak memperoleh keselamatan. Kasih tidak pernah akan mengatakan sudah cukuplah aku doakan untuk keselamatanmu. Kalau Yesus tidak pernah menyerah dalam mengasihi dan mencari kita, dapatkah kita buat hal yang sama kepada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati.